Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nofrianto, calon guru penggerak Angkatan 10 yang berasal dari Kabupaten Sijunjung. Alhamdulillah pada saat ini dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya sudah berada pada modul 1.4, yakni budaya positif calon guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan mulai dari modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak. Seorang pendidik diibaratkan petani dan sekolah adalah sawahnya. Seorang pendidik harus dapat merawat, mengasihi, dan dapat memupuk peserta didik. Sekolah merupakan tempat yang menyenangkan untuk tumbuh kembang dan menggali potensi diri dari peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Pada mulai dari diri ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mesti dijawab. Yang pertama adalah apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda? Pertanyaan kedua, bagaimana Anda sendiri sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda selama ini? Apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu dikembangkan? Apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Kemudian, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid setelah mempelajari modul ini? Terakhir, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan yang ada dalam modul ini? Dalam menjawab pertanyaan yang pertama, yakni urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, adalah saya melihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah karena ingin meningkatkan konsentrasi belajar. Alasan pertama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah karena belajar merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Kita akan lebih mudah berkonsentrasi jika berada di tempat yang nyaman dan tenang. Begitupun ketika belajar, pastikan lingkungan belajar sudah cukup nyaman dan kondusif agar proses belajar tidak terganggu. Dengan belajar di lingkungan yang nyaman, kita tentu akan lebih mudah berkonsentrasi dalam memahami materi yang akan dipelajari. Kemudian, alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman berikutnya adalah untuk mengurangi rasa stres dan tegang. Pernahkah kita merasa tertekan dan stres sedang belajar? Hal tersebut bisa saja terjadi dalam kondisi tertentu. Tidak jarang kondisi tertentu tersebut proses belajar menjadi kurang maksimal. Kita bisa mengurangi rasa stres dan tegang tersebut dengan menciptakan suasana nyaman di sekitar kita. Mulai mendengarkan musik, memilih spot belajar yang asik, hingga belajar ditemani cemilan favorit. Jika rasa nyaman sudah terbentuk, tentu kita tidak akan stres dan tegang. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman lainnya adalah untuk meningkatkan gairah belajar. Motivasi menjadi hal yang penting dalam keberhasilan proses belajar. Membangun motivasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tentu saja lingkungan yang nyaman dan menyenangkan akan membuat seseorang lebih bersemangat untuk belajar. Pada akhirnya, motivasi tersebut dapat dijadikan daya dorong dalam mencapai prestasi. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah agar dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien.
Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membuat waktu belajar siswa lebih efektif dan efisien. Bagaimana tidak ketika belajar dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang senang, otak akan lebih mudah menyerap materi. Kita tidak lagi perlu membuang-buang waktu untuk mengulang materi. Hal tersebut sangat berbanding terbalik jika kita belajar di lingkungan yang kurang nyaman dan tidak kondusif. Waktu siswa akan terbuang percuma hanya untuk kesulitan berkonsentrasi pada saat belajar. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman yang terakhir adalah agar hasil belajar menjadi lebih optimal. Dari semua manfaat sebelumnya, pada akhirnya lingkungan yang nyaman dan kondusif akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan hasil belajar seseorang. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membentuk iklim belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan tentu akan membantu mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Sebagai seorang pendidik, suasana positif yang saya lakukan yaitu senyum, salam dan sapa ketika bertemu dengan warga sekolah. Mengawali pembelajaran dengan berdoa dan ucapkan salam. Mendorong, memotivasi siswa untuk tergerak belajar dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Membuat aksi nyata di setiap pokok bahasan yang saya berikan sehingga siswa merasa senang dan mengetahui manfaat dari materi yang saya berikan. Melakukan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah dengan beribadah solat berjamaah dengan peserta didik, menengok teman yang sakit dan lain-lain. Menciptakan suasana yang positif dapat dilakukan dengan menerapkan model atau metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerana dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka siswa akan merasa lebih bersemangat untuk melalui semua proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, penerapan disiplin saat ini di sekolah saya, disiplin di sekolah saya sudah diterapkan dengan baik melalui tata tertib sekolah. Pemantauan tata tertib melalui operasi tata tertib di kelas dalam kurun waktu 2-3 bulan sekali. Di sekolah juga direkrut duta-duta yang menjadi agen-agen perubahan yang berfungsi sebagai role model untuk siswa yang lain. Dalam hal ini, direkrut dari anggota OSIS sekolah. Kerana jumlah siswa cukup banyak dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup banyak pula, terkadang tidak semua memiliki kepedulian mengenai tata tertib tersebut. Sehingga perlu sosialisasi dan pemahaman bersama untuk menjalankan tata tertib tersebut. Saya memimpikan murid-murid yang bahagia, semangat dalam belajar, memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan orang lain. Jujur dan bertanggung jawab, maka saya harus mengupayakan agar murid di sekolah saya sadar betul bahawa kedisiplinan, ketakwaan, kejujuran dan tanggung jawab merupakan karakter yang harus dimiliki agar tujuan, visi dapat terwujud dengan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah, saya harus menyamakan persepsi dengan rekan guru yang lain bahawa setiap siswa memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga tidak dapat menuntut setiap siswa memiliki kemampuan yang sama dan perlu cara berbeda dalam menuntun mereka. Kemudian, harapan-harapan yang ingin saya lihat berkembang pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini adalah saya sebagai seorang pendidik ingin mewujudkan budaya positif di sekolah untuk membentuk karakter murid tumbuh dengan baik dan mewujudkan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Diharapkan karakter murid bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Kemudian, harapan-harapan yang ingin saya lihat berkembang pada murid saya setelah mempelajari modul ini. Harapan untuk murid setelah mempelajari modul ini adalah supaya murid lebih semangat belajar, mengasah bakat dan minatnya
dan mewujudkan cita-cita dan impian mereka. Kegiatan-kegiatan materi manfaat yang saya harapkan yang ada pada modul ini adalah kegiatan yang diharapkan adalah perlunya bimbingan dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Materi yang saya harapkan budaya positif untuk diimplementasikan di sekolah dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkannya. Berharap banyak manfaat yang saya peroleh guna implementasinya di sekolah. Terima kasih. Mungkin hanya itu pemaparan saya pada mulai dari diri modul 1.4 budaya positif guru penggerak. Semoga bermanfaat. Salam senang dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.